Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megan Harayanti dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan illegal fishing dan kelautan Indonesia. Yang pertama itu pengertian illegal fishing. Illegal fishing itu merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, legal, haram atau menyalahi aturan baik dari segi peralatan maupun segi perundang-undangan. Kegiatan illegal fishing banyak dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, misalnya Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menurut data yang ada di Indonesia, akibat dari illegal fishing yaitu kehilangan 6 juta ton ikan atau setara 30 triliun rupiah per tahun. Bayangkan, apabila hal ini diambil oleh nelayan kita, maka jelas nelayan kita akan lebih sejahtera. Terjadi illegal fishing karena banyak faktor yang pengaruhnya, antara lain itu lemahnya peraturan yang diterapkan kepada kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Yang kedua, dampak perikanan ilegal. Maraknya perikanan ilegal di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia. Sedikitnya terdapat 10 masalah pokok serius bagi Indonesia. Contohnya itu, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia. Ketiga, yaitu faktor-faktor illegal fishing. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi illegal fishing di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global, terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan Indonesia itu sendiri. Secara garis besar, faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 faktor, yaitu pertama, kebutuhan ikan dunia atau demand meningkat. Di sisi lain, pasokan ikan dunia menurun, terjadi over demand, terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan dimanapun dengan cara legal atau ilegal. Kedua, disparitas atau perbedaan. Harga ikan segar utuh whole fish di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi, sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. Ketiga, fish sinkron di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menyajikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan. Keempat, laut Indonesia sangat luas dan terbuka. Di sisi lain, kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional atau kapal pengawas masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang perbatasan dengan laut lepas atau high sea telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan illegal fishing. Kelima, sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka atau open access. Keenam itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Ketujuh, persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tidak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum dan komitmen operasi kapal pengawasan di ZEE. Yang kelima itu upaya mengatasi illegal fishing. Kegiatan illegal fishing telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas illegal fishing dan diharapkan dapat minimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi. Adapun upaya mengatasi permasalahan illegal fishing, diantaranya itu yang pertama, perbaikan regulasi atau peraturan terhadap kapal-kapal asing diupayakan dalam penegakan hukum yang lebih baik sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap kapal illegal fishing.
Kedua, patroli oleh penegak hukum di Indonesia dengan serius dan secara terus-menerus. Apabila hal ini dilakukan, maka kesejahteraan nelayan kecil akan meningkat. Menurut pengalaman, kata Sekjen DKP, dengan adanya operasi di Laut Natuna, pendapatan nelayan menjadi 2-3 kali lipat dibandingkan sebelum adanya operasi ikan-ikan besar yang ditangkap nelayan asing sebelum adanya operasi. Sekarang bisa ditangkap oleh nelayan kita. Ketiga, harus ada penguatan terhadap armada penangkapan ikan nasional, terutama di bidang pengadaan kapal yang lebih besar dan teknologi yang lebih maju. Lemahnya nelayan di bidang permodalan menyebabkan nelayan tidak bisa berkembang. Diharapkan ada bank yang mau membantu nelayan dalam bidang permodalan. Tentunya dalam hal ini pemerintah bisa membantu dengan mengeluarkan peraturan kepada bank untuk mau terjun ke sektor nelayan. Keempat, mencukupi kebutuhan dasar nelayan diantaranya BBM. Kelima, sarana dan prasarana. Adanya tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, cold stock. Apabila kebutuhan nelayan dapat dipenuhi dengan mudah, secara otomatis kesejahteraan nelayan akan meningkat sehingga bisa mengadakan ekspansi usahanya. Keenam, diadakan upaya penyadaran terhadap nelayan kita agar tidak menggunakan alat-alat tangkap ikan yang merusak ekologi dan bisa merusak siklus kehidupan ikan, sehingga sumber penghidupan nelayan bisa tetap terjaga. Itulah hasil dari pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.